Ya, kembali di Special Report, debat perdana Pilkada DKI. Debat sudah selesai, tadi sudah penutupan dan saat ini kita sedang menunggu apakah konvers akan segera dilangsungkan. Tapi kita akan bergabung terlebih dahulu dengan jurnalis NTV Gabriela Ajeng yang saat ini berada di JI Expo Kemayoran Jakarta. Ajeng, bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan? Selamat malam Nasiti, Tasya dan juga pemirsa. Di area J Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini masih nampak para pendukung dari masing-masing calon yang menunggu para paslonnya untuk keluar usai debat di dalam. Mereka masih tampak antusias begitu dengan mereka memainkan berbagai macam atribut yang mereka bawa. Adapun debat yang tadi dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya diisi dan diperkenalkan ada 7 panelis, yaitu ada Siti Zuhro, Gunggun Haryanto, Beki Mardani, Nurhizah Nurdin, Asya Nur Mainan, Didik Suharyanto, dan Anindya Firsali Utami. Menariknya, dalam sesi pertanyaan dari panelis mengenai transportasi integrasi di Jakarta, pasangan calon nomor 1 menyebutkan akan membangun perahu atau transportasi yang dapat melintasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Sementara paslon kedua, yaitu Dharma Pongrekun, mengatakan akan memperbaiki transportasi Jakarta, terutama untuk keamanan dan aksesnya. Berbeda dengan paslon 3 yang akan membangun Trans Jabodetabek dari berbagai daerah sehingga masyarakat semua terjaring. Seperti yang dijadwalkan, debat pertama hari ini terdiri dari 6 segmen, dengan pembagian segmen 1 adalah pemaparan visi misi, kemudian dilanjutkan dengan segmen 2 dan 3 ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian segmen 4 dan 5 tanya jawab antar paslon, dan segmen terakhir adalah closing statement antar paslon. Dalam penutupannya, paslon 1 yakni Ridwan Kamil Suswono menegaskan pemimpin harus adil dan jangan dendam, sehingga program sebelumnya yang bagus akan kami pertahankan. Saat ini masih menunggu para paslon untuk keluar dan bertemu para awak media. Para pasangan calon juga tampaknya sudah mulai keluar dan masih menunggu di ambang pintu, yang mana sebentar lagi akan keluar dan bertemu awak media dan akan melakukan konferensi pers satu persatu. Demikian Siti dan juga Tasya. Baik, Ajeng, apakah nanti konferensi pers itu... Oke, baik Ajeng, terima kasih dan pemirsa langsung saja kita bergabung dengan Red Carpet. Di sana ada Abraham Silaban dan Desmona Chandra. Gagasan mana yang dirasa terwakili? Nah, bisa jadi ini bahan pertimbangan untuk menentukan secara rasional. Ya. Siapa kira-kira calon pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Ya. Itu kira-kira. Bisa melihat dari ajang debat ini kira-kira mana yang visi misinya sejalan ya, mana yang cocok untuk... Betul. Oh ya, di sini kita sudah hadir ya beberapa tim sukses atau tim kampanye dari paslon nomor urut 1. Masing-masing sudah mengenakan rompi seragam ya, di belakangnya ada tulisan Ridwan Suswono 1. Betul, ini sempat trending sebetulnya ya. Ridho untuk Jakarta tadi trending di X bahkan sebelum debat dimulai. Dan apakah kemudian ini akan trending setelah debat selesai? Nah, kita tunggu bersama. Tapi kita sudah lihat di sini ada Ustadz Hidayat Nur Wahid di situ, kemudian juga ada barisan tentu saja pendukung dan barisan pengusung dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, tadi sempat kita lihat ada Ibu Cinta ya, yang sebetulnya ingin ikut bergabung, tapi mungkin satu dan lain hal. Mungkin Ibu Cinta memutuskan untuk mendampingi suaminya, mungkin nanti akan berjalan bersama untuk bergabung dengan kita di sini. Satu hal yang harus kita syukuri hari ini, jalannya debat cukup lancar ya. Berjalan dengan kondusif, bisa dibilang sukses. Jadi good work semuanya. Iya, dan tentunya kita juga nanti akan dalami bagaimana suasana hati para calon gubernurnya pada akhirnya tampil di depan publik dan memberikan gagasan mereka yang tunggu oleh warga Jakarta. Dan pasangan nomor 1 yang pertama, kita sudah melihat kedatangan dari Bang Emil dan juga Pak Suswono. Selamat untuk debatnya. Luar biasa. Kita tunggu Pak Suswono ya. Iya, kita masih menunggu kehadiran Pak Suswono. Iya, bersama kita sudah hadir rekan-rekan media nanti juga yang akan bisa bertanya dengan kita. Kita akan mulai sesudah Pak Suswono bersama dengan kita. Tapi, nah silakan Ibu Atalia bergabung dengan kita. Iya. Pak Wakil, mana Pak Wakil? Kita masih menunggu Pak Suswono. Sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya nih ke Bang Emil.
Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Gen Z akan dapat tempat kopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Gen Z begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa coworking mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja, fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar Jadi buat biasa. Gen Z insya Allah ya, kalau di PHK ada 3 bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Gitu. Luar biasa, karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya, itu penting ya. Iya, Pantang betul. kerja sebelum ngopi. Iya, jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat, Ya. ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat. Nah, ini sudah datang. Silakan Pak Sus. Silakan Pak Suswono. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya pasangan Ridho. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor urut 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal. Semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat. Sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya. Menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Pak Emil baper nggak ketika ditanya kinerjanya memimpin kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kan saya tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati saya minta maaf kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupan ya. Pak Sus bagaimana? Puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya secara umum saya kira saya puas ya. Apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah plong ya Pak ya? Oh iya lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau. Saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi memang banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, Mona ya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya. Dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya. Yang Dengan baju Mas yang coklat. baju coklat, 1. Kemudian dari mbaknya yang pakai kerudung kacamata, 1 di belakang. Mic-nya Dan ada. Mas yang di sudut kanan, 1. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zulnis Pak dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah bagaimana dengan tim Ridho untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut, artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip Mas, itu Undang-Undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program Wah tersebut. masih banyak sisanya, bahkan saya cek ke DPRD, nggak akan sanggup ngejar 4% ya. Jadi udah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah
mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik Pak, izin satu lagi Pak, untuk Ya. Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya, itu Oke, yang akan cukup ya. Oke, Oke, cukup. Supaya tadi kita harus adil, Abe, gantikan. kita berikan kesempatan ke sisi sebelah teman-teman kanan ya. televisi, Oke. maaf ya teman-teman ya. Kita dari sudut kiri, sekarang dari sudut kanan. Silakan. Selamat malam, saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya, tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor urut 2, tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor urut 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini atau apa alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya Betul. pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Ya. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Masih Ya, ada terima waktu. kasih, hatur nuhun. Bang Emil, ya terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh Terima kasih. tim kampanye yang juga turut Selamat menemani di sini. beristirahat, Bapak-bapak, Mohon maaf Ibu-ibu. teman-teman karena waktu yang terbatas. Nah, lain kesempatan atau kesempatan berikutnya boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan Ya. oleh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, kita masih ada 2 paslon lagi. Jadi teman-teman yang tadi Betul. belum mendapatkan kesempatan bertanya, nanti kita kasih kesempatan ya. Iya. Oke. Baik. Ya, kita sekarang menantikan pasangan calon gubernur nomor urut Yang ke 2 atau 3 nih. Kita masih menunggu ya. Ya, Bergeser sedikit Mona. Nah, kita lihat siapa yang sudah siap untuk kita interogasi ya, atau teman-teman rekan-rekan media ini untuk ulik-ulik gitu. saya pikir langsung saja berikan kesempatan kepada teman-teman media, angkat tangan dan langsung berikan pertanyaan. Langsung to the point karena waktunya memang terbatas. Ya. Kita juga harus menghargai mereka yang sudah berdiri, kemudian juga berpikir keras untuk Ya. mengutarakan pendapatnya, mengutarakan gagasannya tadi ya. Karena yang penting adalah keberlanjutan, tapi izinkan kami berinovasi dengan hal-hal baru. Jadi malam ini kami merasa kualitas debat juga hangat, riang gembira, dan pasangan nomor 1 menjawab semuanya dengan tegas, tepat waktu, dan konkret. Pak Sus sendiri, Pak Sus soal kopi gratis, apakah programnya nanti akan sama dengan yang susu gratis? Nanti kita ngobrol lagi. Ya. Pas Jakartaku aman ini slogan Ya, yang dibawa Pak Dharma dan juga Pak Gun sudah hadir, silakan menempati Selamat posisi untuk debatnya, center. Pak Gun. Bagaimana rasanya Pak Dharma, Pak Gun? Masih deg-degan atau Gimana sudah Pak Gun? plong? Setelah debat. Sudah plong, akhirnya. Pak Gun, Gitu ya. saya penasaran betul sebelum itu dijawab. Bapak tadi mengutarakan kepada kita semua yang mendengarkan bahwa Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah
permata yang ada di dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi satu saat akan menyala. Oke, luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang siber? Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Luar Ya. biasa. Jadi akan selalu tidak aman. Luar biasa. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua televisi. Akan selalu tidak aman dan handphone Bapak Ibu tidak aman ya. Ribuan ganti password. Mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disuruh ganti password, itu hanya ngerjain. Oke, Pak Dharma Apakun, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslon nomor 2. Ada 1. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya, oke, satu lagi tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Gitu. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga Pak. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan, apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti. Kan nanti, artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya, jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi Kata disampaikan. siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden beliau. Oh. Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan fungsi. Bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah dicopot. Ya itu. Pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BSSN belum bisa berkiprah atau bisa eksis dengan baik.
Karena regulasi undang-undang belum disahkan oleh DPR. Jelas? Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung esnya, ya puncak gunung esnya, tetapi lihat ada apa di bawah itu. Oke. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak dari sudut kanan ini barangkali yang terakhir ya. 10 saya tunggu. Luar biasa, Pak Dharma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya. Supaya terjadi pencerahan. Tidak hanya sekedar saja. Karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Ya. Pak Dharma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop Bapak menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak, itu permainan. Tapi melihat beberapa survei, elektabilitas Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye, sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami. Mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik mati, statis. Ya, hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah disurvei. Teman-teman saya tak ada satupun yang disurvei. Jadi sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka datanya, membuka anggarannya dari mana? Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is a good news. And I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Media berperan besar. Baik, Pak Dharma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya, mau dilanjutkan di sini ya. Tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang. Baik. Supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke, kami berikan... Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman, Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini, terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya, terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Dharma, kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima kasih teman-teman. Ya. Oke. Akan berubah bangsa ini. Baik. Thank you Pak. Terima kasih Pak Gun, ya. Dharma, Pak Gun. Baik. Terima kasih. Ya, Pak Dharma, kalau kurang waktunya nanti saya wawancara khusus Bapak. Boleh. Oke, jadi bukan masalah kita dan lain sebagainya, karena kita di sini ada gilirannya Pak ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dharma, Pak Kun sedikit saja ya. Pak Kun, satu kalimat aja Pak, belum kedengaran suaranya Pak, please. Closing statement silakan Tell Pak Kun. us something Pak, kasih sesuatu bagi kita Pak Kun. Ini bayi ajaib kawan-kawan, silakan. Pantun juga boleh dah. Ya. Cikini si gondang dia. Cakep. Daripada pusing, pilih saja nomor 2. Terima kasih. Semua. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Luar biasa. Ya, itu dia. Ya, jalur perorangan tapi dukungan yang luar biasa dari berbagai kalangan. Karena tidak mudah tentu saja membawa dukungan dan menghimpun banyak dukungan masa dan seperti ini ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan Pak Dharma
dan Pak Kun tadi ya itu adalah ide dan gagasan. Bagaimanapun ya lagi-lagi warga Jakarta yang menentukan. Dan bicara soal menentukan, nah ada satu lagi yang kita harus wawancara untuk kemudian barangkali ini bisa menambah wawasan para warga Jakarta semua untuk sebelum mereka menentukan pilihan. Gitu kira-kira. Oke, sambil kita tunggu. Oke. Nah, sudah hadir? Oh belum. Nanti ada Mas Bimo udah datang di situ. Kemudian udah bersiap-siap nih. Oke, Tim ngomong-ngomong kampanye atau pasukan dari pasangan nomor urut 3 ya. Sambil bawa apa ini ya? Oke, baik. Tadi kita cukup mengapresiasi para tim sukses atau tim atau pendukung-pendukung dari masing-masing paslon ya. Ketika jeda masuk gitu ya istirahat, mereka terus yel-yel ya membangkitkan semangat jagoannya gitu supaya tetap gaspol. Betul. Dan kita, nah sudah datang tuh Mas Pram dan juga Bang Dul silakan menempati Mas posisi Pram. center. Kita mau minta Mas Dul, sedikit selamat, closing statement-nya Mas setelah Pram. debat. Ya. Udah. Oke. Ya, pertanyaan pertama saya ke Mas Pram. Mas Pram, setelah tadi ada tercetus di panggung debat untuk kemudian ya membuat wacana Mas Pram jadi calon presiden ke depan gitu kira-kira. Apakah berpikir Mas Pram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau kira-kira mau jadi calon presiden? Saya berpikir aja tidak dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat. Saya yakin saya dan Bang Dul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada terlintas pikiran saya untuk maju dalam bentuk apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur ini. Tapi nggak ada rasa terpaksa dong Mas Pram? Kenapa? Tidak ada rasa terpaksa dong Oh untuk... kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah saya akan berbuat yang terbaik bagi warga Jakarta. Baik, Bang Dul sendiri bagaimana? Happy nggak? Puas nggak dengan performance di panggung tadi? Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya karena memang kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana biar masyarakat yang menilai. Ada rasanya baper nggak tadi di Nggak soal yang baper-baper sensitif kok. atau yang personal? Enggak baper-baper, cuman awalnya saya salah kostum. Kenapa tuh? Kan topinya merah, nggak tahu backgroundnya merah. Terus? Muka kita hilang, makanya kita ganti yang hitam nih. Oke. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Silakan. Tadi udah ya Mbak ya, kita kasih kesempatan yang lain. Belum Mbaknya tadi. Silakan Mbak yang kerudung dan berkacamata. Silakan Mbak. Selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya yang pertama tadi Bapak mengatakan bahwa akan menyebar CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Bang Dul, mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan ya latar belakang Bang Dul, yang katanya bukan asli berdarah Betawi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, saya jawab dulu ya. Kamu tahu Benyamin itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya tuh dari Purworejo. Kawin sama Haji Ung, anak Haji Ung. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin udah susah. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih ada? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang ya dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Ya. Mas Pram menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena kan udah sering keliling Jakarta nih. Pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan CCTV tadi. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Yuk. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama
buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuman populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PAD Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk ke dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat. Nggak perlu minta-minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang original. Ini awalnya, mungkin itu. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan, belanja masalah, juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian terakhir ketika Pak Presidennya Jokowi. Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu yang selalu saya catat. Karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya anggap penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halte berapa, saya pasti langsung hafal. 252. Jumlah panjang jalan berapa, saya pasti juga hafal. Oke, jadi organize sekali ya Mas Pram. Ya, Oke. termasuk ada kertas yang dibawa. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram ya. Ini sudah niat bahwa seperti ini ada jaring asmara Ini ya. namanya program jaring asmara. Ya. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita bagi sebar ke RT RW sampai ke bawah. Di sinilah nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Yes. Baik, kita di sini hadir adik kandung dari Betul. Bang Dul ya. Ada Udah Mbak lama Atun nggak di sini. kelihatan. Dan Udah rekannya. lama nggak kelihatan. Coba Iya. kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Ya Mas ya? Boleh nggak saya sedikit? Silakan Mas Jadi Pram. tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award, itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelahan Dapat dengan putranya. putra kandungnya, Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya Benyamin Sueb. Terima kasih. Luar biasa ini. Kayaknya komplit ya dukungan Sidul, anak sekolahan di sini ya. Alumninya banyak lagi nih. Ada tadi Mandra juga di sana. Ada, dan sebagainya. Mandra pulang. Luar biasa. Tapi tadi dari keluarga Bang Dul sedikit, dari Bu Endang sedikit Bu Endang. Performa dari Pak Mas Pram. Istri saya ini, bukan keluarga dari Bang Dul, istri saya. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang ingin disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silakan. Dia nggak pernah mau ngomong. Justru ini. Medsos saja nggak punya. Nggak, karena kita udah dengar bocorannya. Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju jadi gubernur adalah istrinya. Betul demikian Mas Pram? Betul, betul. Betul. Nah sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Aduh apa ya. Ya saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan. Jadi bangga dong Bu. Bangga dong. Luar biasa. Baik. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa, ini pertama kali. AB berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Baik, terima Oke. kasih Mas Pram. Terima kasih Mas Pram, sukses Mas Pram. Sukses terus, lancar, lancar. Terima kasih. Ya, Bu ya. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih. Oke. Baik. Luar biasa. Kang Oce.
Oke. Ada Once Mekel, ada Cak Lontong, ya. Luar biasa memang dukungan pada pasangan calon nomor urut 3 ya di sini. Dan tentu saja ada aktivitas-aktivitas yang terus dilanjutkan termasuk aktivitas kampanye yang secara rutin diagendakan oleh masing-masing pasangan calon. Tapi paling tidak saya happy untuk mendengarkan apa yang mereka utarakan. Karena bagaimanapun itu jadi tolak ukur kita untuk menentukan pilihan. Saya warga Jakarta loh. Mona juga warga Jakarta. Juga. Nah, dan kita juga punya hak pilih loh. Ya. Dan sudah menentukan hak pilih? Tunggu lagi, ada 2 debat lagi. Oke, berarti belum, masih bimbang. Masih bimbang. Masih bimbang, berarti debat ini menentukan. Betul sekali, apalagi kampanye mereka ya, itu juga kita akan melihat apakah mereka benar-benar bisa menangkap aspirasi warga Jakarta atau tidak. Jadi tadi sudah kita dengarkan semuanya ya. Jadi kita harapkan warga Jakarta bisa gunakan logikanya, berpikir kritis, jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis yang mungkin bombastis ya. Tapi kita harus lihat mana yang realistis dan yang paling penting adalah apakah mudah diimplementasikan sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Luar biasa. Dan teman-teman semua, terima kasih teman-teman media yang sudah menantikan tadi dan memberikan pertanyaan tentu saja di pasca debat konferensi pers. Dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan Ketua KPUD ya, KPUD Jakarta nanti ya. Dan kita tentu saja masih menantikan itu dan lepas dari itu semua teman-teman kami kembalikan. Oke, sudah hadir. Ya sudah hadir ya. Komisioner KPU Jakarta, Bapak Wahyu Dinata dan juga Mbak Asri dan juga anggota Halo Mbak Asri, KPU Jakarta. halo Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya, gimana kira-kira Pak Wahyu? Penampilan Karena dari ada 3 agenda debat. Ya, pertama sudah diselenggarakan. Dan kini tentu saja ada kesan ataupun yang barangkali bisa menjadi catatan untuk evaluasi ke depan. Silakan. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya kepada tim pasangan calon yang sudah kooperatif dalam hal pelaksanaan debat hari ini. Dan tentu saja teman-teman media yang mungkin ada yang bisa belum masuk ke dalam dan segala macam, kami akan coba nanti melakukan evaluasi. Yang pasti memang setiap tahapan itu harus ada proses evaluasi. Kami nanti 1-2 hari ke depan akan menghubungi lagi tim pasangan calon agar bisa mendapatkan input ya dari proses yang ada supaya nanti ada perbaikan di debat kedua dan debat ketiga. Gitu kayak gitu. Mbak Asri ada yang ingin ditambahkan mungkin perbaikan seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar debat selanjutnya ini bisa lebih mantap lagi? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim pasangan calon, kemudian juga para tamu undangan dan tentunya saja rekan-rekan media yang sudah sangat membantu kami ya dalam proses pelaksanaan debat ini. Karena kami sadari debat pertama ini bukanlah debat yang mudah ya, karena kami juga merupakan debat yang pertama diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia untuk dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kami sadari untuk yang pertama ini mungkin karena ini perdana ya, jadi masih banyak ruang-ruang kami untuk nanti berkembang. Sehingga nanti di debat kedua dan debat ketiga selanjutnya mungkin nanti ada konsep-konsep baru yang bisa kita hadirkan. Sehingga nanti ketika debat kedua dan debat ketiga warnanya akan berbeda dengan debat pertama, begitu. Saya pikir luar biasa ya terobosan ketika menampilkan paparan, presentasi dan lain sebagainya di publik juga bisa membaca selain kemudian mendengarkan gagasan itu. Tapi itu barangkali menjadi inovasi yang juga nanti akan dipertimbangkan dari olah ke depan. Tapi saya akan berikan kesempatan ya bagi teman-teman media yang bertanya kepada komisioner atau pimpinan KPU Jakarta. Debat perdana ini. Betul. Silakan teman-teman yang ingin silakan bertanya. teman-teman yang ingin bertanya di momen debat perdana ini. Cukup ya. Nanti kita bisa doorstop juga. Oke, kita berikan apresiasi kepada KPU Jakarta ya dengan waktu yang singkat tapi acara debat bisa sukses dan lancar. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Asri. Baik. Ya, luar biasa ya. Sudah paslon nomor urut 2, 1, 3, ya sudah Komisioner menyatakan. KPU-nya juga sudah. Dan sekarang ya komisionernya sudah. Dan tentu saja kita berterima kasih kepada seluruh bagian yang menjadi sesenggaranya event debat ini dengan baik.
tertib dan aman tentu saja ya. Karena bagaimanapun ada personil kepolisian, aparat gabungan, TNI Polri di depan. Saya dengar ada 1.200 tim gabungan. Ya. Kemudian juga media tentu saja yang berperan, media TV penyelenggara. Di sini saya bacakan sekali lagi iNews, Indo TV, Oke Zone TV, Nusantara TV berperan penting tentu saja untuk memastikan terselenggaranya debat perdana ini. Belum lagi kita juga harus berikan apresiasi kepada pendukung. Mereka ini datang rame tapi tertib. Iya. Saya suka itu, ketertiban kita suka itu, keamanan kita suka itu. Dan kita pastikan untuk debat-debat ke depannya juga akan berjalan setertib-tertibnya dan seaman-amannya. Saya Abraham Silaban. Saya Desmana Chandra. Nyak, encing, encang, encing, nyak babe kita pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian tadi special report debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Dan NTV sebagai televisi resmi penyelenggara debat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Iya, jadi kita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mau mengingatkan pemirsa bahwa masih akan ada 2 debat lagi yang akan diselenggarakan pada Minggu 27 Oktober dan juga pada Minggu 17 November 2024. Dan juga jangan lupa untuk 27 November pada saat pencoblosan pastinya kita akan hadir juga dengan special report. Jadi pastikan pemirsa untuk tetap menyaksikan Nusantara TV di tanggal-tanggal penting itu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila. Dan saya Nasipi Lestari, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.